Abadil abad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan wa may yudabbirul amra, siapakah yang mengatur segala kejadian alam ini kalau bukan Allah? Fasayaquluna, orang musyrik pun akan menyatakan dengan fitrahnya adalah Allah. Faqul, maka ketika manusia secara fitrawi mengaku demikian, maka tegurlah wahai Rasulullah, afala tattaqun, lalu kenapa kalian tidak takut? Tidak takut dalam artian kenapa kalian tidak berislam? Kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian tidak puasa? Kenapa kalian tidak sholat? Padahal di hati dan terdalam kalian Allah akui Allah adalah yang mengatur segalanya. Ketiga, karakteristik rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik. Al-Malik. Ya, sebenarnya ini bisa kita tunda nanti di Malik Yaumiddin. Namun tidak apa-apa. Kita sedikit singgung karena ini adalah bagian dari totalitas rububiyah Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Malik, raja. Di dunia ini sebagai raja, dialah yang menentukan syariat. Karena raja lah yang menyuruh dan larang. Ya, jadi lakukan, aqimis shalah, salatlah, itu perintah raja. Ya. Ketika Allah menyatakan deketi zina, itu perintah dari raja. Ya. Ini pahala yang memberi kemudian ancaman, yang memberi teguran, itu siapa? Allah Al-Malik, sang raja itu. Itu adalah pekerjaan sang raja. Malikul Muluk, raja dari segala raja. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir surah Al-Isra Allah menerangkan tentang dirinya yang senantiasa berpadu pada dirinya kesempurnaan dan kemahasucian. Allah katakan wa qulil hamdulillah, katakanlah segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi lam yattakhidz walada, adalah zat yang tidak sekali membutuhkan anak. Ini langsung menafikan dari dirinya kebutuhan terhadap anak. Karena Allah pasangannya bukanlah istri, bukan pula anak, bukan pula bapak. Enggak ada istilah begitu bagi Allah. Yang ada hanya satu, dialah Allah, selainnya hamba. Ya, jadi pasangannya cuma satu, yaitu bahwa selain dirinya adalah hamba, itulah al-alam. Sementara dia adalah Rabbul Alamin. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, juga Allah tidak ada sekutu baginya dalam hal kekuasaan. Bahwa sebagai raja dia adalah penguasa total. Ya, nggak ada yang kemudian mengintervensi Allah dalam hal kekuasaannya. Kalau Allah mau, kana, pasti terjadi. Ma yasha'u kana, ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah nggak kehendaki, nggak bakalan ada yang bisa membuatnya terjadi. Ya. Bahwa kain dia selalu ada. Ya. Ya'lamu ma yakun, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, walam yakul lahu waliyun. Allah pun tidak butuh penolong, wali. Minadzul, karena misalnya Allah punya kelemahan, enggak, dialah yang maha mulia. Dialah yang maha kokoh, tidak ada yang kemudian lebih kokoh darinya, sehingga Allah tidak butuh apapun. Maka wa kabbirhu, konsekuensinya cuma satu, agungkan Allah takbira, dengan penghargaan semaksimal mungkin. Karena apa? Itulah yang layak bagi Allah. Allah tidak mengenal kerendahan. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu dari segala jenis kerendahan. Allah enggak mengenal istilah kerendahan, semuanya ketinggian.
Itulah namanya ta'ala. Ya. Maha tinggi. Ya. Itulah yang disebut tabarak. Ya. Itulah yang disebut azza, aziz, kokoh, jalla, jalil, mulia. Enggak ada kerendahan padanya, enggak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Sekarang keempat, karakteristik Allah keempat adalah al-mu'ti, zat yang maha memberi, wal mani', dia pula yang mencegah. Ketika Allah memberikan sesuatu, maka tidak ada yang mampu melarangnya, mencegahnya. Dan ketika Allah mencegah sesuatu, maka tidak akan pernah ada yang mampu membiarkannya. Dalam sebuah hadis panjang, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah menegaskan, yaqulullahu azza wa jalla, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dari Rabb-Nya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum muznib, kalian semuanya berdosa, illa man afaitu, kecuali kalau orang-orang yang saya maafkan. Allah pakai kata itu, afun. Kenapa afun lebih tinggi dibanding ghafur? Karena afun kalau udah dihapus oleh Allah bersih. Ya. Adapun kata ghafur, Allah menutupi, tapi bekasnya masih mungkin ada. Fastaghfiruni, maka wahai hambaku, mintalah ampunan kepada Allah. Aghfir lakum, saya pasti akan kalian kalau kalian jujur. Wa man alima anni aqdiru 'alal maghfirah, siapapun yang menyadari saya memiliki kemampuan untuk mengampuni, fastaghfarani, lalu dia memohonkan ampunan padaku, bi qudrati, dengan kemampuan dan keagunganku, ghafartu lahu, maka pasti aku akan ampuni. Wala ubali, saya tidak peduli dosanya sebesar apapun. Wa kullukum dhalun, kalian semua tersesat, illa man hadaitu, kecuali yang saya beri petunjuk, fastahduni uhdikum, maka kalian mintalah petunjuk padaku, saya akan kasih petunjuknya. Dan itulah yang kita baca di Al-Fatihah, ihsirahul mustaqim. Wa kullukum faqirun, kalian semua butuh padaku, illa man agnaitu, kecuali siapapun yang aku berikan kekayaan, kecukupan, maka fas'aluni ugnikum, maka wahai hambaku, mintalah kepadaku, aku akan cukupkan kalian. Ya, di saat Covid seperti begini, ya, kita kadang muncul rasa keraguan. Bagaimana hidup kita di bulan-bulan selanjutnya misalnya. Ya. Maka ada yang menyatakan, kenapa harus saya ragu apa yang akan saya makan besok? Padahal sebelum saya menjadi S1, S2, S3, SMP, di dalam perut ibu Allah sudah jamin. Ya. Bahkan ketika lahir pun dijamin dengan 2 air susu murni. Ya. Masa setelah kemudian kita bisa bekerja dengan keahlian, apalagi Allah titipkan anak-anak untuk kita, istri, masa Allah lalaikan kita? Ya. Oleh karena itu, wa kaifa akhafu, bagaimana mungkin saya khawatir? Wa ana abdul ghani, kita ini semua adalah hamba Allah yang maha kaya. Allah yang memberikan selama kita berhusnudzan sama Allah, bahwa masalah duniawi serahkan sama Allah, namun masalah ukhrawi jangan pernah lupakan, urus. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, siapapun yang pikirannya galau oleh ibadahnya, ya, adapun masalah dunianya dia serahkan sama Allah, maka Allah akan terlibat langsung dengan dunianya karena dia telah sibuk dengan akhiratnya. Oleh karena itu, kita kembalikan kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah adalah yang menanggung segalanya. Kita hanya disuruh berhusnudzan, kita hanya disuruh mengambil sarana wasilah untuk bergerak, menjemput. Bahkan Allah pun mampu memberikan kita walaupun tanpa sarana sebenarnya. Tapi dunia ini akibat, ada sebab akibat, ada sebab langsung, ada tidak langsung, dan sebab berupa iman, itu adalah sebab untuk kekayaan dunia dan akhirat insyaallah. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah tegaskan, walau anna awwalakum wa akhirakum, jika seandainya seluruh makhluk dari awal, wa akhirakum hingga akhir kiamat, wa hayyakum wa mayyitakum, seluruh makhluk yang masih hidup maupun yang telah mati, wa ratabukum wa yabisakum, baik yang kering maupun yang masih basah, istama'u ala ashqa qalbin min qulubi ibadi, semuanya bersatu menjadi makhluk paling kafir seperti layaknya iblis. Maka kata Rasulullah, kata Allah, ma naqasa fi mulki janaha ba'udha,
sungguh kekayaanku, kekuasaanku tidak akan pernah berkurang walaupun hanya selebar sayap nyamuk. Walau ijtama'u ala atqa qalbi abdin min ibadi, kalau seandainya seluruh makhluk menyatu dengan kadar ketakwaan seperti persis Rasulullah semuanya, mazada fi mulki min janah ba'udha, sungguh kekuasaanku ditambah walaupun hanya sebesar sayap nyamuk. Walau anna walakum wa akhakum, seluruh makhluk dari awal hingga akhir, yang hidup maupun yang mati, yang basah maupun yang kering, ijtama'u, semuanya berkumpul di sebuah tempat. Fasa'alani kulla sa'ilin minhum magat umniyatuhu, semua makhluk lalu meminta semua apa yang ada di dalam pikirannya, yang ada dalam benaknya. Lalu kemudian aku, kata Allah, memberikan mereka semua yang mereka inginkan dalam cita-citanya. Maka mana kasani kama law anna ahadukum marra bi syiqqatil bahri, tidak ada yang kurang dari kekayaanku kecuali seperti kalian yang lewat di pinggir laut, lalu kemudian faghamasa fihi ibrah, lalu dia masukkan benang ke dalam air, lalu dia tarik benang itu. Seluruh yang saya kasih ke seluruh hambaku dari sejak hidup ini berawal hingga berakhir hanya seperti air yang nempel di benang tersebut. Adapun sisanya untuk akhirat kalian seperti lautan lepas yang nggak ngerti ujungnya itu. Inilah yang disebut oleh Rasulullah di hadis yang lain, hadis qudsi. A'adatu li ibadi ma la ainun ra'at, sungguh nikmat di sorga yang Allah siapkan untuk hambaku belum ada ainun ra'at, mata yang sempat menatapnya. Wala khatara ala qalbi bashar, belum ada yang jiwa terbetik di dalamnya totalnya seperti apa yang ada di surga, belum ada. Ya, karenanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Zalika bi anni jawadun. Semua itu karena aku, kata Allah, aku adalah maha jawad, maha kaya, majidun, samad. Ya, aku adalah zat tempat bergantung segala at-ta'iyun. Saya adalah zat yang pemberi. Kalamun, saya adalah yang selalu berfirman. Wa azabi kalam, azabku hanyalah dengan ucapan. Idza aradtu syai'an, kalau saya kepengen sesuatu, fa inna ma aqulu lahu kun fayakun, maka cukup saya menyatakan kun, jadilah, fayakun, maka pasti terjadi. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Yang kelima, karakteristik rububiyah Allah adalah fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya, walaupun selalu Allah katakan wa mallahu bidzallamin lil abid, sebebas-bebasnya Allah, namun Allah pastikan tidak mungkin mendolimi hambanya, padahal Allah adalah raja yang mampu berbuat sepenuhnya. Namun Allah sendiri tetap bersabar menahan diri untuk tidak memberikan hukuman kepada hambanya sebelum waktunya. Makanya dalam sebuah hadis katakan ma ahada asbara 'ala Allah, tidak ada siapapun yang lebih sabar dibanding Allah Subhanahu wa taala. Dia mengampuni, dia membiarkan, dia dikata-katai sebagai tidak ada, dianggap miskin, namun Allah langsung membalas. Allah sabar, dan kesabaran Allah di saat dia maha bisa, sementara kesabaran kita karena kita lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yaitu memberi semua jenis manfaat. Dialah Allah An-Nafi'. Di tangannya lah segala jenis manfaat, wadh-dhar, dan segala bahaya semuanya ada dalam genggamannya. Di surah Yunus Allah katakan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Kalau Allah tetapkan dengan hikmahnya adanya ujian bahaya, fala kashifahu illahu, tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridaka bi khairin, kalau Allah sudah pastikan sebuah kebaikan untukmu, fala radda li fadli, tidak ada yang mampu menolak karunia Allah. Yusibu bihi man yasha, dengan karunia-Nya Allah bagi kepada yang Allah pilih. Wa yasrifuhu wa huwal ghafurur rahim, dialah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Selanjutnya, dia adalah zat yang maha mengangkat derajat-nya, dan kemudian dia pula yang maha mampu merendahkannya. Al-Khafid, merendahkan, war-Rafi', dia yang kemudian mengangkat.
Di salah satu ayat Allah katakan yarfa'illahu alladzina amanu. Allah mengangkat derajat manusia dengan keimanan mereka. Lalu ditambah walladzina utul ilma darajat, dan orang yang aktif untuk mengupdate dirinya dengan ilmu, baik ilmu duniawi apalagi ilmu ukhrawi, agama, maka Allah akan angkat derajat orang-orang tersebut. Lalu kemudian jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang sempat kita sampaikan malam ini, karakteristik Allah adalah maha memuliakan dan maha menghinakan. Itulah yang kita sebut al-mu'izz, dari kata al-aziz, yang mampu membuat orang seseorang mulia. Dan sebaliknya al-mudhil, dia pula zat yang maha mampu membuat orang terhina. Dalam sebuah ayat merangkum semua rububiyah Allah. Allah katakan kulillahumma, katakanlah dalam doa-doa wahai Rasulullah, wahai pengikut Rasulullah, malikal mulk, zat yang menguasai segala kekuasaan, tu'til mulka man tasya, dia zat yang senantiasa memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Engkau pula zat yang akan menarik kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Engkau muliakan siapa yang Engkau pilih. Wa tudhillu man tasya, Engkau juga menghinakan siapa yang Engkau pilih. Biyadikal khair, sungguh segala jenis kebaikan ada di dalam genggamanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau lah zat yang maha mampu melakukan segalanya. Penutup. Lalu apa hikmah, apa pelajaran dari kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang disebut di surah Al-Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, itu menegaskan rububiyah Allah, menegaskan bahwa dirinya ada secara zat. Dialah Allah Al-Hayy, maha hidup. Al-Qayyum, apakah hidup begitu saja? Enggak. Kehidupan Allah disertai dengan qayyum, yaitu aktivitas kesibukan mengurus makhluknya tanpa ada kata capek, tanpa ada kata jeda. Yang Allah katakan di surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah di setiap saat selalu sibuk, dan kesibukannya la ta'khudhuhu sinatun, tidak membuat dia lelah sehingga dia kemudian ngantuk, wala naum. Dia sibuk dengan kehidupannya, namun dia tidak butuh tidur, ya, karena Allah tidak mengenal istilah kelemahan. Dia terus sibuk, yarfa'u, mengangkat, lalu merendahkan, memuliakan, menghinakan, mengatur, mengarahkan, memberi rezeki, membagi kekayaannya. Itulah yang dikatakan kita dengan rububiyah Allah, menunjukkan keberadaan Allah secara zat. Yang kedua, bahwa Allah fa'alul lima yurid. Dengan rububiyahnya Allah berbuat sekehendaknya. Namun harus dibedakan antara iradah, kehendak Allah, dan mahabbah, dan kecintaan Allah. Tidak semua yang Allah inginkan lalu Allah cintai, enggak. Allah menginginkan dan membiarkan iblis menjadi iblis, bukan karena Allah suka, tapi karena sebuah hikmah. Ya, makanya iradah, kehendak Allah tidak boleh disamakan dengan mahabbahnya dan kecintaannya. Ya. Bahwasanya ketika Allah menghendaki adanya syariat, maka itu adalah mahabbahnya, kecintaannya dan keridhaannya. Namun ketika Allah menghendaki kekafiran, lalu membiarkan orang kafir, munafik, itu hanya kehendaknya yang Allah tidak ridhoi, tetapi Allah biarkan dengan hikmah. Yang ketiga, keyakinan penuh adanya qada dan qadar. Ya, jadi ketika kita belajar rububiyah Allah, Bapak-bapak sekalian, maka kesimpulannya adalah kita percaya bahwa Allah yang mengatur segalanya. Inilah yang disebut qada dan qadar, ketetapan takdir. Walaupun kita katakan, walaupun Allah sebagai Rabbul Alamin, ketetapannya ada dua. Ada namanya takdir kauni, ketetapan alam semesta yang pasti terjadi, mau kita suka atau tidak. Ya, yang kedua ada takdir syar'i, ketetapan syariat yang menentukan mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang dicintai olehnya. Ya. Takdir kauni, alam semesta seperti COVID-19 itu pasti terjadi. Ya. Senang atau tidak, banjir pasti terjadi, pasti terjadi, kiamat pasti terjadi. Itu adalah takdir kauni, ketetapan Allah secara alam semesta yang pasti terjadi. Ya. Namun bahwa orang sholat, orang puasa, orang zakat, itu tidak otomatis. Kenapa? Itu adalah pilihan, itu adalah ujian. Yang percaya Allah akan sholat, yang percaya akan adanya hari akhirat, dia akan puasa. Ya, itulah syariat.
ujian kita sesungguhnya. Mau ada COVID apapun, tidak, itulah hakikat ujian. Ujian yang disebutkan oleh Allah eksternal, yaitu gangguan-gangguan manusiawi, makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu adalah ujian eksternal. Nah, ujian internal berupa ketaatan, berupa mencari keridhaan Allah, ampunannya ada di An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabb manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Ya. Malikin nas, raja manusia. Min syarril waswas, dari bahaya waswas. Al-Khannas, setan yang senantiasa timbul tenggelam dalam jiwa. Ketika iman kita kokoh, dia akan bersembunyi. Namun ketika iman lengah, dia akan menjadi gurita, mengarahkan hati kita menuju neraka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka tidak ada jalan lain kecuali hati ini kita serahkan ke Allah, kita manage agar kita yang menguasainya, sehingga malaikat menjadi teman kita, sehingga ia menemani kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan makna rububiyah malam ini, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mengambil salah satu makna rububiyah Rabbul Alamin, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Apa perbedaan Allah sebagai Rahman? Apa perbedaan Allah sebagai Rahim? Walaupun singkat, bahwa seluruh makhluk di alam ini mendapatkan rahmat Allah, namun tidak semuanya mendapatkan rahimnya, karena hanya orang-orang beriman yang mendapatkan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini memberikan semangat keimanan, memberikan cahaya yang membuat Allah ridha kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita tutup ta'lim kita malam ini dengan ucapan hadani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.